Satu tubuh utama dan tiga avatar. Indra surgawi saling terhubung bersama dan sepenuhnya mengunci Xuan Wu. Setiap kultivator yang memasuki atau meninggalkan Xuan Wu harus melalui jalur surgawi ini. Dengan cara ini, Tuan Delapan Setan Ekstrim akan memiliki kontrol penuh. Ini terpaksa dilakukan orang tua ini. Dia telah mengejar Wang Lin sampai jauh dari lautan iblis, melewati Yu Fen, hingga ke Xuan Wu. Tetapi Wang Lin tidak ditemukan. Dengan kekuatannya, dia masih tidak dapat menemukan Wang Lin. Dia berpikir apakah Wang Lin bersembunyi di bawah tanah. Bahkan setelah memindai di sana, tetap tidak menemukan apapun. Tapi dia tidak menyerah. Dia sangat tergoda pada seseorang yang bisa menggunakan mantra kematian. Sementara itu, Wang Lin duduk di dalam surga menentang ruang. Dia telah memeriksa segala sesuatu di tubuhnya dan menemukan sesuatu yang berbeda dari esensi darah jiwa Shang Guanmo. Tampaknya alasan orang tua itu bisa mengejarnya sejauh ini adalah karena darah esensi jiwa Shang Guanmo. Batas surga yang menentang ruang manik semakin dekat. Jika tidak segera pergi, dia tidak akan pernah bisa pergi lagi. Jika orang yang mengejarnya masih di luar sana, maka akan sangat sulit untuk tetap aman selama 3 hari ini. Wang Lin merenung sebentar, lalu dia keluar dari ruang surga menantang manik. Saat dia muncul, Tuan Delapan Setan Ekstrim tiba-tiba membuka matanya dan menghilang dari tempatnya. Wang Lin tiba-tiba merasa sangat pusing, tetapi dia memaksakan diri untuk mengeluarkan esensi jiwa Shang Guanmo dari alisnya. Tanpa sepatah kata, dia dengan cepat menjentikannya dan menembaknya menjauh. Wang Lin mencibir saat dia dengan cepat terbang ke arah yang berlawanan. Setelah merasakan bahaya yang datang, ketika pisaunya melewati tanah di sepanjang pelariannya, pisau itu lenyap dan tak lama kemudian berada dalam jarak 100 kaki dari Wang Lin. Wang Lin merasa kepalanya mati rasa. Tanpa ragu-ragu, dia mengambil pesona yang diberikan Sensen padanya dan melemparkannya. Pesona segera diperluas dan melindungi Wang Lin dari belakang. Itu bertabrakan dengan pisau dan serangkaian suara berderak terdengar. Pisau itu didorong mundur beberapa kaki. Dari tempat bertabrakan, gelombang kejut menyebar. Wang Lin terkena gelombang kejut hingga mengeluarkan batuk dan seteguk saus. Dia dengan cepat keluar dari bawah tanah dan dengan cepat terus melarikan diri. Merasakan gelombang kejut di bawah tanah, amarah lelaki tua itu berkurang ketika dia bergumam pada dirinya sendiri. Serangan tadi bahkan mampu menghentikanku sejenak. Rumor mengatakan bahwa mantra kematian berfokus pada melatih indera surgawi seseorang dan menggunakannya untuk menyerang. Mengikuti logika itu, bocah kecil itu benar-benar mengendalikan mantra kematian. Wang Lin merasakan sakit di dadanya. Dia dengan cepat mengeluarkan salah satu pil yang diberikan Limuan untuk menyembuhkan lukanya. Tiba-tiba, fluktuasi energi spiritual muncul di hadapannya. Ini adalah tanda teleportasi. Tanpa ragu, dia berbalik dan terbang ke arah lain. Teman kecil, orang tua ini tidak ingin menyakitimu. Bagaimana kalau kamu dengarkan aku dulu? Ketika orang tua itu mengatakan ini, dia melambaikan tangannya dan kilat datang dari segala arah, membentuk sangkar petir yang menjebak Wang Lin. Wajah Wang Lin suram. Dia berhenti bergerak, menoleh ke orang tua itu, dan dengan dingin bertanya, "Apa yang diinginkan senior?" Pria tua itu menatap Wang Lin. Setelah sekian lama, dia lalu berkata bahwa ingin meminjam mantra mal. Wang Lin merenung sambil memandang sangkar petir di sekitarnya. "Aku ingin tahu kenapa menginginkannya." Pria tua itu merenung sebentar sebelum menggelengkan kepalanya. "Ini belum waktunya untuk membicarakan masalah ini, tetapi jangan khawatir. Orang tua ini tidak akan memintamu tanpa memberikan apa-apa. Jika kamu ikut denganku, aku akan memberimu pil transformasi bumi." Ekspresi Wang Lin tetap tenang, walaupun sangat tergoda. Itu memiliki peluang tinggi untuk meningkatkan kultivator formasi inti tahap awal ke tahap pertengahan. Sementara peluang untuk meningkat dari tahap pertengahan ke tahap akhir tidak tinggi, tapi masih akan meningkatkan energi spiritual dan fondasi untuk masa depan. Wang Lin merenung sebentar sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat pria tua itu. Tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia sangat bingung. Orang tua itu mampu menghancurkan formasi perlindungan Sekte Hoven dengan satu telapak tangan dan mampu menakut-nakuti pembudidaya jiwa yang baru lahir dengan satu rongan.
Harusnya dia berada di puncak tahap akhir jiwa yang baru lahir atau sudah melangkah ke tahap formasi jiwa. Wang Lin diam-diam berpikir, pasti ada masalah di sini. Namun, dia tidak mengungkapkan sesuatu yang abnormal di permukaan. Dia merenung sebentar sebelum menatap kembali pada pria tua itu dan menggelengkan kepalanya. Lelaki tua itu dengan tenang berkata, "Kamu mencari kematian." Dia menutup tangan kanannya dan sangkar petir yang mengelilingi Wang Lin mulai menyusut. Wang Lin menatap pria tua itu, mengungkapkan ekspresi mengejek. Sangkar petir semakin dekat dan lebih dekat sampai hampir menyentuh dia. Tepi rambut dan pakaiannya menyentuh kandang ketika angin bertiup dan berubah menjadi debu. Ketika kandang hendak bersentuhan dengan Wang Lin, pria tua itu berhenti dan memandang Wang Lin. "Kekuatan mentalmu bagus, tetapi kamu tidak tahu tempatmu. Apakah kamu berpikir aku hanya menggertak?" Ekspresi mengejek di wajah Wang Lin meningkat ketika dia dengan tenang berkata, "Satu pil transformasi bumi tidak cukup." Pria tua itu menatap Wang Lin dan diam-diam mengutuk. Jika bukan karena fakta bahwa orang-orang yang pergi ke tempat itu tidak dapat memiliki batasan, dia pasti sudah menempatkan batasan pada bocah ini dan menghindari semua masalah ini. Bahkan jika menggunakan batasan apapun, semuanya akan dihancurkan begitu memasuki tempat itu. Tahap di mana akan membutuhkan mantra maut. Jika bocah itu memiliki kebencian, ia dapat dengan mudah menyebabkan semua orang mati. Ini adalah alasan yang tepat mengapa dia hampir mati pertama kali dia masuk 1000 tahun yang lalu. Butuh 1000 tahun untuk memulihkan kultivasinya, dan meskipun sekarang sedikit lebih tinggi dari sebelumnya. Karena itu, dia tidak bisa menempatkan batasan atau hal semacam itu pada Wang Lin. Setelah mendengar kata-kata Wang Lin, dia sedikit rilaks lalu melambaikan tangannya dan kandang petir mengendur. "Saya ingin tahu, seberapa berbahayanya tempat yang akan saya tuju," kata Wang Lin dengan suara tenang. Kata-kata Wang Lin membuat pria tua itu tertawa. Orang tua ini tidak akan berbohong padamu tentang betapa berbahayanya itu. Jiwa yang baru lahir tahap awal memiliki peluang 90% untuk mati. Adapun kultivator jiwa yang baru lahir tahap pertengahan, dengan keberuntungan, masih bisa bertahan hidup. Hanya pembudidaya jiwa yang baru lahir tahap akhir yang telah mencapai formasi jiwa semu yang dapat dengan aman bergerak di sana, tetapi jika tidak berhati-hati, masih akan meninggal. Meskipun tempat itu berbahaya, panennya juga bagus. Harta sihir, pil, metode penanaman. Dapat dikatakan bahwa apapun yang Anda inginkan ada di sana. Ada juga pil transformasi jiwa. Walaupun hanya satu pil, ada kemungkinan bagi Anda untuk menjadi seorang pembudidaya transformasi jiwa. Mengenai bahaya, kamu tidak perlu khawatir. Mantra mautmu sangat bermanfaat di sana. Setidaknya, Anda tidak akan menghadapi bahaya selama tidak terlalu rakus. Begitu waktu telah berlalu, Anda secara alami akan diteleportasi keluar. Wang Lin mendengar ini dan mulai merenung. Setelah mendengar kata-kata pria tua itu, dia hanya percaya 30% dari itu. "Aku mengerti bahwa kamu baru saja mencapai tahap formasi inti. Lupakan, aku memiliki pil pembentuk jiwa baru lahir yang akan kuberikan kepada Anda jika setuju untuk ikut. Juga berjanji untuk memberi Anda satu harta ajaib yang didapatkan dari tempat itu. Bagaimana? Setuju dengan itu?" Dia telah mendengar tentang pil pembentuk jiwa baru lahir ini dari limuan sebelumnya. Itu bisa meningkatkan kesempatan membentuk jiwa yang baru lahir walaupun sedikit. Itu sangat langka di negara budidaya peringkat 3 dan masih langka di negara peringkat keempat. Adapun resep, itu dikendalikan oleh negara budidaya peringkat kelima. Wang Lin sedikit tergoda oleh tempat misterius yang dibicarakan lelaki tua itu. Dia tidak berpikir untuk mendapatkan pil transformasi jiwa, tetapi berharap untuk menemukan beberapa pil dan metode kultivasi untuk membantunya mencapai tahap jiwa yang baru lahir. Tanpa bantuan eksternal, dia tidak tahu berapa lama dia harus berkultivasi untuk mencapai tahap jiwa yang baru lahir. Dan jika dia menolak kesepakatan itu, orang tua itu akan membunuhnya. Hanya ada satu jalan di depannya sekarang. Wang Lin mengangguk dan dengan tenang berkata, "Oke, aku setuju." Pria tua itu menatap Wang Lin untuk beberapa saat sebelum tiba-tiba bertanya, "2 kali terakhir di mana Anda benar-benar menghilang? Bagaimana Anda melakukannya?" Wang Lin menatap pria tua itu dan tidak mengatakan sepatah kata pun.
Mereka berdua hanya saling memandang sebentar. Pria tua itu menarik pandangannya dan tidak lagi menanyai Wang Lin. Dia dengan dingin berkata, "Ayo pergi, ada kurang dari setengah tahun sebelum tempat itu terbuka. Jika Anda berusaha melarikan diri, maka Anda tidak akan mendapatkan kesempatan lagi." Kemudian pria tua itu dengan cepat menggambar simbol di udara yang terbang ke tubuh Wang Lin. Ini adalah penanda akal surgawi. Ini tidak akan merugikan, karena hanya digunakan untuk melacak Anda. Setelah tiba di tempat itu, aku akan melepaskannya untukmu. Wang Lin sudah siap untuk ini karena dia akan melakukan hal yang sama jika itu dia. Jika lelaki tua itu ingin melakukan pembatasan berbahaya, tidak perlu menunggu sampai sekarang. Wang Lin tidak bergerak. Dia memandang ke arah Hu Fen dan berkata, "Junior masih memiliki satu hal lagi yang harus dilakukan. Saya berharap senior dapat menunggu beberapa hari lagi." Pria tua itu mengerutkan kening saat dia menatap Wang Lin dan bertanya, "Ada apa?" Wang Lin tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, "Pernahkah senior mendengar tentang jalan surgawi kuil Dewa Perang?" Pria tua itu mencibir. Metode kultivasi yang dapat meningkatkan kesempatan untuk membentuk jiwa baru lahir. Saat itu, bocah kecil yang menemukannya menyebabkan keributan. Bahkan jika pergi, Anda tidak akan menemukan jalan surgawi yang asli kecuali Anda pergi ke negara budidaya peringkat 4 yang disebut Tiangang. Ekspresi Wang Lin tetap sama di luar, tapi jantungnya berdetak kencang. Seperti yang dia pikirkan, kuil Dewa Perang memang tidak lagi memiliki jalan surgawi yang asli. Namun dia tidak akan membiarkan ini sebelum pergi dan memeriksanya sendiri. Dia terbang menuju persatuan Hu Fen. Orang tua itu dengan santai mengikuti di belakang Wang Lin. Tidak lama kemudian, Gunung Hu Fen muncul di depannya. Dia menunggu sampai orang tua itu datang sebelum berteriak. Mali yang menyapa senior kuil Dewa Perang Feng Luan. Suaranya menyebar seperti guntur melintasi gunung. Segera, beberapa orang terbang keluar dari gunung. Ada seorang wanita cantik memimpin grup. Itu adalah Feng Luan. Hal pertama yang dia perhatikan adalah pria tua di belakang Wang Lin. Dia merenung sebentar sebelum dengan dingin bertanya, "Orang yang ia cari dalam 3 tahun terakhir adalah Anda." Ekspresi Wang Lin tetap tenang mendengarnya. "Senior Feng Luan, Junior memiliki satu permintaan saya, harap Anda bisa setuju." Feng Luan menatap pria tua itu dengan ketakutan sebelum dia dengan tenang berkata, "Bicaralah." Wang Lin dengan tenang dan perlahan berkata, "Junior ingin melihat jalan surgawi." Feng Luan merenung sebentar sebelum melihat pria tua itu dan mendapati bahwa dia sedang menatap langit. Dalam 3 hari terakhir ini, mereka telah memperoleh gambaran tentang tingkat kultivasi pria tua itu. Seorang pria tua berwajah merah berjalan keluar dari belakang Feng Luan. Dia memandang Wang Lin dengan tatapan serius dan berkata, "Karena Anda adalah murid kuil perang dewa saya, tidak ada masalah bagi Anda untuk melihatnya. Ikuti aku." Tanpa kata, Wang Lin terbang di belakangnya. Ekspresi pria tua itu tetap acuh tak acuh. Dia bukan idiot, jadi jelas baginya bahwa Wang Lin menggunakannya untuk melihat jalan surgawi. Memikirkan hal ini, dia berkata, "Teman kecil, aku akan menunggumu di sini. Jika Anda dirugikan dengan cara apapun, aku akan memastikan setiap makhluk hidup di gunung ini dimakamkan bersama Anda." Tubuh lelaki tua berwajah merah itu sedikit bergetar. Bersama dengan Wang Lin, mereka berdua pergi ke gunung belakang dan berhenti di depan lempengan batu. Pria tua berwajah merah berbalik ke arah Wang Lin dan berkata, "Kata demi kata, haruskah aku memanggilmu Wang Lin?" Wang Lin mengangguk diam-diam. Pria tua itu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan nada berat, "Wang Lin, biarkan semuanya di masa lalu dihapus bersih. Tidak peduli masalah apa yang Anda hadapi, tapi jangan serat kuil Dewa Perang ke dalamnya. Jika Anda bisa berjanji kepadaku itu, maka aku akan membuka kuil untuk membiarkan Anda melihat jalan surgawi." Kepada senior itu, untuk jangan khawatir. Setelah selesai membaca jalan surgawi, saya akan meninggalkan tempat ini dan tidak akan kembali lagi ke sini. Setelah mendengar kata Wang Lin, pria tua itu melambaikan tangan kanannya dan sepotong batu giok muncul di telapak tangannya. Dia melemparkan batu giok tersebut ke lempengan batu. Lalu ada cahaya putih keluar dari lempengan batu.
Kemudian cahaya jernih menyebar melintasi lempengan batu sampai seluruh permukaannya seperti cermin. Orang tua itu melangkah ke cermin. Permukaannya beriak seolah dia berjalan ke air. Wang Lin lalu mengikutinya. Pria tua berwajah merah itu dengan tenang berkata, "Ini adalah pintu cerminar yang dibuat dengan metode pemurnian kuil Dewa Perang. Tanpa adanya dia untuk membuka, tidak mungkin bisa masuk kecuali Anda telah mencapai tahap formasi jiwa." Setelah Wang Lin mendengar kata-kata metode pemurnian, sesuatu mengaduk-aduk hatinya sebelum dia mengikuti pria tua berwajah merah itu. Ruang di dalam candi batu ini sangat besar. Itu memiliki aula utama di tengah dan ratusan kamar batu di sisi. Di luar setiap kamar batu ada dinding batu. Wang Lin percaya bahwa masing-masing dari dinding batu juga adalah pintu cermin air. Orang tua itu melihat Wang Lin menatap pintu dan berkata, "Ada total 365 kamar batu di sini. Setiap batu itu adalah pintu cermin air." Membuat pintu cermin air adalah simbol bahwa seorang murid tidak lagi pemula dalam pemurnian harta. Wang Lin mencari beberapa saat sebelum menarik pandangannya di aula tengah. Ada sebuah rak dengan 4 lapisan. Ada beberapa token di setiap lapisan. Selain dari lapisan atas yang hanya memiliki 1 token, lapisan lainnya memiliki beberapa token. Token di bagian atas tertulis, "Pendiri kuil Dewa Perang Gong Mo. Leluhur Gong adalah pendiri kuil Dewa Perang saya dan juga orang yang menemukan jalan surgawi." Penatua berwajah merah membungkuk ke arah token sebelum berbalik ke arah Wang Lin. Wang Lin merenung sebentar dan kemudian membungkuk. Penatua berwajah merah berbalik dan berjalan ke depan. Dia berhenti di depan dinding hijau yang ditutupi oleh kata-kata kecil yang tak terhitung jumlahnya. Kata-kata ini semuanya telah diukir di dinding ini. Di bagian atas tembok, Wang Lin bisa dengan jelas melihat 2 kata jalan surgawi. Namun setelah melihat ke bawah, hatinya tenggelam ketika membaca. Murid Chen Chang mengukir ini dari ingatan. Murid masa depan perlu berkultivasi dengan hati-hati. Penatua berwajah merah memandang Wang Lin dan mendesah dengan kecewa. Tahun kedua setelah leluhur saya menemukan jalan surgawi, ada pengkhianat, sehingga berita tentang jalan surgawi tiba-tiba menyebar. Segera setelah itu, negara budidaya peringkat 4, Tiangang, tiba. Setelah diam-diam berbicara dengan leluhur Gong, mereka membawanya pergi. Leluhur Gong kemudian meninggalkan kuil Dewa Perang dan tidak pernah kembali. Jalan surgawi ini adalah metode kultivasi paling aneh yang pernah saya lihat dalam hidup ini. Siapapun yang melihatnya dapat memahaminya, tetapi tidak dapat mengingatnya. Seolah-olah ada kekuatan misterius yang mencegah. Bakat leluhur Chen Chong biasa saja. Dan dia adalah murid leluhur Gong yang paling lemah. Tetapi dia dapat menggunakan ingatannya untuk mengukir jalan surgawi. Setelah selesai mengukir, tepat sebelum kematiannya, dia berkata bahwa metode kultivasi ini sangat kuat. Rentan hidupnya sendiri tidak cukup dan dia hanya bisa mengukir 10% dari itu. Jadi murid masa depan harus berkultivasi dengan hati-hati. Sebenarnya, leluhur Chen Chang sangat khawatir. Bagaimana jalan surgawi ini bisa mudah dipahami? Hanya sekitar 30 orang yang berhasil memahaminya. Dan hanya setengah dari mereka yang berhasil memasuki tahap jiwa yang baru lahir. Sedangkan untuk jalan surgawi yang dilihat Sektoven lainnya, itu palsu. Sehingga jumlah orang luar yang memahaminya bahkan lebih rendah. Ketika Wang Lin mendengar kata-kata pria tua berwajah merah itu, dia melihat dinding batu hijau. Dia bisa membayangkan seorang pemuda lemah yang menggunakan hidupnya untuk mengukirnya. Kamu bisa melihatnya sendiri, aku akan menunggumu di luar. Jangan masuk ke salah satu kamar pintu cermin air. Setelah pria tua berwajah merah selesai berbicara, dia berbalik untuk pergi. Wang Lin menatap dinding batu dan membaca setiap kata di atasnya. Kata-kata itu sulit dipahami dan beberapa bagian tampak saling bertentangan. Ketika dia membacanya, dia perlahan mulai mengerutkan kening. Setelah waktu yang lama, dia duduk dengan ekspresi gelisah di wajahnya, tidak berkedip sekalipun menatap dinding batu. Kata-kata yang tertulis di atasnya perlahan muncul di benaknya. Semakin dia melihatnya, semakin bingung. Jalan surgawi ini benar-benar tidak dapat dipahami. Dia mengerutkan kening lebih keras sampai dia akhirnya selesai membaca semuanya.
Kemudian dia hanya menutup matanya dan mengingat semua yang ada di dinding batu. Waktu perlahan berlalu. Wang Lin masih tidak mengerti apa-apa. Dia perlahan membuka matanya dan mendesah sebelum melihat kembali ke dinding batu. Ada yang salah. Ketika dia melihat ke arah dinding lagi, semua kata yang dia hafal tiba-tiba menghilang dari ingatannya seolah-olah belum pernah ke sana. Wang Lin melihat kata-kata yang dikenalnya yang telah dia hafal sebelumnya. Tapi sekarang seolah ada sesuatu yang hilang dalam ingatannya. Semua itu telah hilang. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menjadi fokus. Jalan surgawi ini terlalu aneh. Tidak heran tidak ada yang bisa membuat salinannya. Saat itu, dia meminta Xiao Jihong untuk membuat salinan untuknya. Tetapi dia mengatakan bahwa setiap kali dia mencoba, dia akan lupa. Dia tidak menganggapnya terlalu serius saat itu. Tetapi sekarang setelah dia mengalaminya sendiri, dia segera menjadi sangat serius. Wang Lin sekali lagi melihat kata-kata, murid Chen Chong mengukir ini dari ingatan. Murid masa depan perlu berkultivasi dengan hati-hati. Dia bahkan lebih terkejut daripada sebelumnya. Meskipun dia telah mendengarnya dari orang lain, ini adalah pertama kalinya dia mengalami sendiri betapa sulitnya mencatat jalan surgawi. Dia menghafal nama Chen Chong di dalam hatinya. Wang Lin menarik napas saat matanya melewati kata-kata itu dan kembali ke jalan surgawi. Setelah 1 jam, Wang Lin mengingat semua itu lagi, tetapi apa yang terjadi sebelumnya terjadi lagi. Setelah mengulanginya beberapa kali, wajah Wang Lin menjadi gelap. Kali ini, dia menatap dinding dan tidak berusaha menghafalnya, tetapi terus membacanya berulang kali. Pertama kali Wang Lin membaca jalan surgawi, ia membutuhkan waktu 3 jam, tapi sekarang hanya butuh 1 jam. Matanya menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Sekarang dia hanya butuh setengah jam untuk membaca semuanya. Waktu perlahan berlalu dan kecepatan membaca Wang Lin menjadi lebih cepat dan lebih cepat. 3 kali dalam setengah jam. Matanya bergerak lebih cepat dan lebih cepat. Pada titik tertentu, dia mulai merasakan sakit yang berdenyut dari matanya. Setelah waktu yang tidak diketahui, Wang Lin tanpa sadar menutup matanya. Tetapi dinding batu masih melesat melewati pandangannya. Kata-kata itu mulai bergerak lebih cepat. Dan bahkan setelah Wang Lin memejamkan matanya, masih merasa sakit. Segera 2 aliran saus mengalir dari matanya. Tetapi tepat pada saat itu, Wang Lin membukanya. Matanya benar-benar merah dan penuh dengan syok. Wang Lin dengan jelas melihat kata-kata di dinding perlahan menghilang dan sosok mengenakan pakaian putih tiba-tiba muncul. Wajahnya kabur. Wang Lin hanya bisa dengan jelas melihat tangannya membentuk beberapa segel. Sosok itu kemudian menjadi 2 sosok dan kemudian 3. Setiap gerakan yang mereka lakukan hanya akan menjadi tiruan dari gerakan aslinya. Tapi avatar dari sosok berjubah putih itu semuanya sangat cerdas dan gesit. Wang Lin merasa seperti tidak tahu yang mana tubuh asli. Sebenarnya, apa yang Wang Lin tidak tahu adalah bahwa avatar orang tua itu diciptakan dari harta sihir yang kuat dengan paksa dan bukan teknik avatar yang kuat. Setelah beberapa waktu, sosok berjubah putih itu mulai redup perlahan hingga menghilang. Wang Lin memejamkan mata lagi. Wajahnya pucat dan dia mulai merenung. Beberapa nyanyian muncul secara misterius di benaknya. Setelah menganalisisnya sebentar, Wang Lin membuka matanya dan tersenyum pahit. Dia akhirnya mengerti sedikit tentang jalan surgawi. Ini adalah teknik untuk mengolah avatar. Adapun cara itu bisa meningkatkan kemungkinan mencapai tahap jiwa yang baru lahir menggunakan avatar. Seseorang dapat berkultivasi dengan tubuh utama bersama dengan avatar dan kemudian menyatu kembali menjadi satu untuk meningkatkan tingkat keberhasilan mencapai tahap jiwa yang baru lahir. Sayangnya teknik ini tidak lengkap dan mengandung kelemahan. Avatar yang dibuat tidak memiliki kultivasi dan memiliki umur kurang dari 30 tahun. Hasilnya, teknik ini lebih seperti beban. Chan Tom juga meninggalkan beberapa pesan. Seiring dengan kenyataan bahwa teknik itu tidak lengkap dan dia tidak memiliki umur yang cukup panjang untuk mengukir semuanya, dia juga meninggalkan solusi. Solusinya adalah menggunakan teknik untuk membuat avatar dan menggunakan rentang hidup 30 tahun untuk mengkonsumsi pil. Sediakan pil sebanyak mungkin dan dorong budidaya avatar ke tingkat tertinggi. Tidak peduli apa, ketika Anda menyatu kembali bersama,
Itu akan meningkatkan kesempatan Anda untuk menembus ke tahap jiwa yang baru lahir. Wang Lin merenung sebentar sebelum dengan pahit menyingkirkan pikiran untuk menggunakan jalan surgawi. Dia tidak punya banyak pil untuk diberikan kepada avatarnya. Bahkan jika dia mendapatkan pil, dia bahkan tidak punya cukup untuk digunakan pada dirinya sendiri. Jadi bagaimana dia bisa rela memberikannya kepada avatarnya? Alih-alih menggunakan teknik ini, akan lebih dapat diandalkan untuk menemukan beberapa pil yang dapat meningkatkan peluangnya untuk membentuk jiwa yang baru lahir. Dari 4 sekte utama, hanya sekte Maya telah kembali ke Hufen setelah negara budidaya peringkat 4 datang dan membersihkan binatang buas api. Langkah ini membingungkan banyak orang. Meskipun binatang buas api telah dibersihkan, energi spiritual di sana terlalu keras untuk diolah. Akibatnya, seluruh negara adalah zona mati bagi para pembudidaya. Sekte Maya tidak memberikan penjelasan dan menghilang satu malam saja. Sekte Mayat sangat misterius di mata 3 sekte lainnya. Meskipun tidak memiliki banyak pembudidaya jiwa yang baru lahir, setiap kali pembudidaya jiwa yang baru lahir berkumpul, mereka bisa merasakan kekuatan yang menakutkan dalam pembudidaya sekte mayat jiwa yang baru lahir. Mempertimbangkan hal itu, 3 sekte utama hanya diam dan tidak berusaha menghentikannya. Di bagian barat Hufen, di bawah gunung berapi yang meletus, ada sebuah gua besar yang mengarah ke jaringan terowongan dan gua yang saling terhubung yang membentuk dunia bawah tanahnya sendiri. Dibandingkan dengan sekte mayat Zhao, strukturnya cukup mirip, hanya saja itu sedikit lebih besar. Kepala sekte mayat, Xiao Chuanliang, berlutut. Xiao Chuanliang bersikap sangat hormat. Rasa takut sesekali muncul dan menghilang dari wajahnya. Dia berbisik, "Xiangzong, tolong beri beberapa hari lagi dan aku berjanji akan mencari tahu apa yang terjadi pada jiwa nomor ke-4876 jika memberi Anda beberapa hari. Lalu siapa yang akan memberiku waktu beberapa hari?" Jiwa nomor 4876 adalah murid dari sekte Tiangang yang merupakan tempatku bertanggung jawab dan sekarang mereka datang mencarinya. Menurut perhitungan, jiwa nomor 4876 seharusnya sudah selesai memiliki tubuh. Apa yang akan kukatakan kepada mereka? Xiao Chuanliang diam-diam mengutuk. Wajahnya menunjukkan kepanikan dan dia dengan cepat berkata, "Xiangzong, aku sudah menemukan beberapa petunjuk dan menemukan di mana jiwa nomor 4876 menghilang. Dari menganalisis petunjuk, sepertinya seorang murid dari kuil Dewa Perang bernama Maliang terkait dengannya. Aku telah menerima berita bahwa dia baru-baru ini muncul di Xuanwu. Jadi aku telah mengirim orang ke sana. Selama Anda memberi waktu 10 hari, aku pasti akan dapat menemukan kebenaran." Wajah orang di dalam kristal menjadi sedikit lebih santai saat dia melihat Xiao Chuanliang dan menghela nafas. "Chuanliang, aku akan memberimu 10 hari untuk menemukannya. Jika masih tidak menunjukkan hasil dalam 10 hari, jangan salahkanku karena melaporkan ini ke divisi negara budidaya peringkat ke-5. Dengan cara mereka bekerja, pasti akan mengambil hak Anda untuk memilih tubuh." Xiao Chuanliang tersenyum pahit. Jika jiwa nomor 4867 itu adalah seseorang dari Tiangang, bukankah lebih baik baginya untuk hanya memiliki tubuh di sana? Kenapa dia harus dibuang ke saya? Namun, di dalam hatinya dia mengerti bahwa ketika seseorang perlu memiliki tubuh, mereka akan selalu melakukannya di negara lain. Suara dingin keluar dari Xiao Chuanliang. "Lupakan kesempatanmu untuk memilih tubuh, Xiao Chuanliang. Kamu sepertinya berada dalam situasi yang buruk." Xiao Chuanliang menghela nafas dan bertanya, "Ye Zize, apa yang harus kulakukan? Melakukan apa? Aku juga tidak tahu." Tetapi sebagai mantan kepala sekte mayat Xiao yang telah menghadapi situasi yang sama, situasi dengan murid juniorku mirip, juga lampu jiwa nomor jiwa 4876 belum padam, berarti dia masih hidup. Jika Anda dapat menemukannya, itu akan menjadi yang terbaik. Tetapi jika Anda tidak bisa, maka Anda akan berada dalam bahaya. Namun aku sangat penasaran. Xiangzong berkata bahwa dia akan memberimu 10 hari karena tubuh ini. Apa hubungan Anda dengan mantan pemilik tubuh itu? Xiao Chuanliang dengan tenang berkata, "Itu adalah adik lelakiku.
Kami berdua memasuki sekte mayat 400 tahun yang lalu. Bakatnya lebih baik daripada bakatku, jadi dia dipilih oleh Shang Tsung. Ye Zizai mencibir. Suaranya dipenuhi dengan ketidakpuasan. Jika bukan karena fakta bahwa tubuh sempurna yang aku siapkan untuk diriku ditemukan oleh negara budidaya peringkat 5 dan diambil dari diriku, aku sudah memulihkan kultivasi dan menyelesaikan kepemilikan. Xiao Chuanliang mengambil napas dalam-dalam saat dia meletakkan sepotong batu giok di dahinya. Setelah beberapa saat, dia melempar batu giok. Semua formasi inti dan para pembudidaya di atas, ikuti aku dalam perjalanan ke Hufren. Dengan satu perintah, semua murid dari sekte mayat membuka mata. Cahaya hantu muncul di mata mereka. Adapun Wang Lin, meskipun jalan surgawi memang luar biasa, itu tidak pantas baginya untuk berkultivasi. Dia merenung sebentar sebelum menghela nafas dan mulai pergi. Yang mengejutkan Wang Lin adalah bahwa jalan surgawi sekarang tetap berada di kepalanya, bukannya menghilang seperti biasa. Namun ketika Wang Lin berusaha membuat salinannya, ia masih tidak bisa melakukannya. Rasanya seperti ada kekuatan tak terlihat yang mencegah jalan surgawi dari direkam. Wang Lin merenung sebentar sebelum menyerah menuliskannya. Dia melihat sekeliling ke pintu cermin air. Semuanya gelap dan tampak persis sama. Dia merenung sebentar sebelum menyebarkan akal surgawinya. Tetapi tampaknya ada lapisan perlindungan di pintu cerminar yang akan memantulkan indera surgawinya kembali. Mata Wang Lin menyala dan dia melihat pintu masuk. Pria tua berwajah merah itu mungkin saja di luar pintu itu. Dia melompat dan mendarat di depan salah satu pintu cermin air. Dia meraih ke pintu cermin air dengan tangannya dan merasakan sensasi dingin. Segera, dia mencapai dinding batu. Wang Lin menarik tangannya dan mulai merenung. Dia dengan cepat mengambil batu giok yang berisi metode pemurnian kuil Dewa Perang dan mulai mencari melalui itu. 3 bagian utama dari metode pemurnian kuil Dewa Perang adalah ekstrak, melalah, dan sekering. Semua pemurnian harta sihir mengikuti 3 proses ini. Wang Lin dengan cepat menemukan sesuatu yang disebut pemurnian terbalik di batu giok. Reverse penyulingan pada awalnya dimaksudkan untuk bertukar metode pemurnian. Untuk merekayasa harta sihir untuk mencari tahu bagaimana itu dibuat dan kemudian menciptakan harta sihir yang sama. Praktek jangka panjang dari pemurnian dapat meningkatkan kemampuan pemurnian seseorang. Untuk memperbaiki produk orang lain, mempelajari metode mereka, dan menggunakan metode itu untuk memperbaiki harta Anda sendiri. Pemurnian terbalik semacam ini hanya dapat digunakan pada harta karun yang dibuat melalui ekstrak, melalah, dan fusi. Wang Lin dengan hati-hati melihat prosesnya sebelum menyingkirkan batu giok itu. Dia meletakkan tangannya di depan dadanya dan mengirimkan energi spiritual ke dalamnya. Ketika dia menggerakkan tangannya, ada benang energi spiritual yang menghubungkan kedua telapak tangannya. Wang Lin berteriak, "Pergi!" Benang-benang dipotong di tengah. Ujung yang patah masuk ke pintu cermin air dengan ujung lainnya masih terhubung ke tangan Wang Lin. Ketika Wang Lin menuangkan energi spiritual ke tangannya, semakin banyak benang muncul sampai membungkus seluruh pintu cermin air. Bagian fusi dari proses pemurnian mirip dengan menyeimbangkan energi spiritual dan formasi di dalam harta ajaib untuk mencapai keseimbangan misterius. Proses pemurnian terbalik membutuhkan sebaliknya, karena langkah pertama adalah memecah keseimbangan ini. Setelah berhasil, keseimbangan akan rusak. Wang Lin terus menuangkan energi spiritual dengan ekspresi tenang, tetapi tatapannya terkunci ke pintu cermin air. Ekspresinya tiba-tiba berubah ketika benang yang keluar dari tangannya mulai bergetar dan cincin cahaya yang sangat terang muncul di tengah pintu cermin air. Cincin ini mengeluarkan bunyi berderak lembut sampai benar-benar hancur. Saat itu hancur, cahaya meluas ke tepi kuil dan menghilang. Pintu cermin air menjadi redup. Wang Lin tahu bahwa keseimbangan di dalamnya telah rusak. Apa yang terjadi selanjutnya adalah membelah material dan inti roh yang digunakan untuk membuat pintu dalam proses peleburan. Ekspresi Wang Lin serius ketika ia perlahan menarik benang energi spiritual. Ketika benang itu ditarik, pintu cermin air mulai bergetar dan ujung-ujung kuil mulai bersinar. Cahaya perlahan-lahan menarik diri dari tepi kuil dan menjadi bola cahaya. Ada benang yang tak terhitung jumlahnya di bola cahaya, yang semuanya terhubung ke tangan Wang Lin. Wang Lin berteriak, "Mundur!"
Bola cahaya ditarik keluar dari pintu saat Wang Lin dengan cepat menjabat tangannya dan benang itu kembali ke tubuhnya. Wang Lin menatap bola cahaya dengan senyum di wajahnya. Dia menyelesaikan langkah kedua pemurnian terbalik, yaitu membagi proses peleburan. Inti roh telah terpisah dari bahan harta lainnya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan melihat kembali ke pintu masuk. Dia tidak tahu berapa lama dia berada di sini, tetapi pintu cermin air ini memotong akal surgawi dan energi spiritual. Jati tidak peduli berapa banyak keributan yang dia ciptakan di sini. Tidak ada orang di luar yang akan menyadarinya. Selain itu, penatua berwajah merah tidak percaya bahwa Wang Lin bisa memecahkan pintu cermin air. Hanya dengan budidaya inti formasinya, jadi dia tidak menunggu di dalam. Ini memberi Wang Lin kesempatan. Tetapi dia tahu bahwa dia harus cepat. Kalau tidak, penatua berwajah merah akan tiba-tiba masuk. Semuanya akan sia-sia jika dia melakukannya. Memikirkan hal ini, dia dengan cepat mengeluarkan tungku reaksi yang dia buat di lembah ke-14. Dia dengan hati-hati meletakkan inti roh di dalam tungku reaksi dan menempatkan segel di atasnya. Kemudian tungku reaksi segera mulai berputar. Awalnya lambat, tapi kemudian berjalan lebih cepat dan lebih cepat. Setelah mengirim segel, dia berjalan menuju pintu. Pintu cermin air ini terbuat dari dua bagian. Inti perangkat pintu batu dan inti roh. Sekarang dia telah menghilangkan inti roh. Satu-satunya hal yang menghalanginya adalah inti perangkat pintu batu. Wang Lin mengangkat tangannya dan menekan pintu. Perasaan surgawinya dengan cepat masuk ke dalam. Setelah menyapu dengan indera surgawi, ekspresinya segera menjadi aneh. Di dalam ruangan batu itu hanya mayat yang berisi kekuatan tak terlihat yang mencegahnya membusuk. Mayat itu duduk di sana dengan jari menunjuk ke tanah. Jejak aura hitam mengalir dari jari ke tanah. Perasaan surgawi Wang Lin dengan hati-hati memeriksa bagian dalam ruangan sebelum dia menariknya. Apa yang dilihatnya di dalam membuatnya mulai menggosok dagunya. Dia menjangkau ke arah tungku reaksi, menyebabkannya berhenti dan membuat inti roh keluar. Inti roh sekarang lebih redup daripada sebelumnya. Wang Lin melihatnya sebelum melemparkannya kembali ke tungku reaksi. Tungku mulai berputar lagi ketika inti roh ada di dalamnya. Tatapannya jatuh ke ruang batu berikutnya. Setelah membuka 10 pintu cermin air lagi, ekspresinya menjadi semakin aneh. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, apa yang dilakukan kuil Dewa Perang? Mungkinkah tempat ini menjadi kuburan? Setiap kamar batu berisi mayat dan tidak ada yang lain. Wang Lin melihat sekeliling dan mulai merenung. Dia dengan cepat membuka pintu-pintu cermin air, memeriksanya di dalam, dan kemudian mengembalikan inti roh untuk mengembalikan pintu-pintu cermin air itu menjadi normal. Setelah memeriksa semua orang kamar batu tunggal, dia akhirnya menemukan sesuatu yang abnormal. Satu mayat jelas berbeda dari yang lainnya. Alih-alih duduk, itu mengambang di udara. Sepotong gas hitam keluar dari dinding dan masuk ke dalam tubuh. Hati Wang Lin segera menegang. Orang ini tidak mati. Ada tanda-tanda kehidupan padanya, dan jumlah kehidupan di tubuh itu akan mengejutkan siapapun. Wang Lin hendak keluar dari kamar ketika dia melihat tas sutra hitam di bawah tubuh. Ini jelas sebuah tas pegangan. Mata Wang Lin menyipit setelah dia melihatnya sebentar. Setelah merenung sejenak, dia tidak bertindak sembarangan tetapi malah menarik indera surgawi dan mundur. Setelah mundur dari ruangan, Wang Lin melihat ke arah tungku reaksi. Kecepatan di mana tungku reaksi berputar telah melambat dan inti roh sudah meleleh menjadi cairan bening. Tanpa berpikir dua kali, Wang Lin meraih ke dalam cairan. Dia mengambil sebagian dan membentuknya kembali menjadi bola sebelum melemparkannya kembali ke pintu pertama yang telah dibuka. Pintu itu segera kembali seperti semula. Setelah itu, dia mengungkapkan ekspresi ragu-ragu. Tas pegangan itu tampaknya sangat berbeda dari yang pernah dilihatnya sebelumnya. Karena ini adalah kuil-kuil Dewa Perang. Mereka mengizinkannya untuk melihat jalan surgawi. Jadi sangat sulit untuk membenarkan mengambil sesuatu dari sini juga. Jika kamar batu berisi bahan penyulingan, dia tidak keberatan mengambilnya. Tetapi hanya kamar batu yang satu ini berbeda dari yang lain. Setelah merenung sebentar, Wang Lin tiba-tiba mendapatkan beberapa wawasan. Mungkinkah semua mayat di kamar batu itu sebenarnya digunakan untuk orang di ruang abnormal untuk berkultivasi? Sambil memikirkan hal ini,
Sebuah pikiran melanda Wang Lin. Gas hitam yang masuk ke tubuh orang itu sama dengan gas hitam yang dipancarkan mayat-mayat. Wajah Wang Lin dipenuhi dengan teror. Dia sekarang yakin bahwa tebakannya 80% atau 90% benar. Orang ini harus mengolah beberapa jenis teknik. Dia telah melihat lebih dari 100 kamar batu. Mayat di dalamnya pasti sudah disiapkan untuk digunakan orang ini. Wang Lin merenung sebentar. Dia mulai curiga bahwa orang ini bukan anggota kuil Dewa Perang. Kemungkinan kuil Dewa Perang bahkan tidak mengenal orang ini, atau jika sesepuh berwajah merah tidak akan begitu kasual di sini, dan yang lebih penting, dia tidak akan meninggalkan Wang Lin di sini sendirian. Tentu saja, ada kemungkinan bahwa penatua berwajah merah memiliki niat jahat, tetapi setelah memikirkannya, kematian Wang Lin tidak akan membawa manfaat ke kuil Dewa Perang. Benar-benar tidak perlu untuk semua masalah ini. Semakin dia menganalisisnya, semakin dia yakin dengan spekulasi sendiri. Tempat ini pastilah tempat peristirahatan para leluhur kuil Dewa Perang. Untuk beberapa alasan, itu menarik orang ini untuk mengembangkan tekniknya di sini. Berpikir tentang ini, Wang Lin mundur beberapa langkah. Dia merasakan gelombang udara dingin lewat. Itu seperti sepasang mata yang menatapnya beberapa hari terakhir ini. Tapi matanya dengan cepat pindah kembali ke tas memegang. Dia memuntahkan energi spiritual dan pedang kristal muncul. Pedang terbang memotong ke sudut kanan bawah pintu dan membuat lubang. Wang Lin menahan napas. Seluruh tubuhnya tegang saat dia menggunakan teknik gaya tarik untuk membawa tas hitam keluar dari lubang. Dia tidak melihatnya saat dia memegangnya dan segera mundur. Tangannya bergerak sangat cepat untuk dengan cepat mengembalikan inti roh ke pintu. Dalam sekejap mata, pintu kembali normal. Namun ada lubang yang tidak begitu terlihat di sudut kanan bawah. Wang Lin tidak dengan cepat keluar dari kuil. Begitu dia keluar, dia melihat penatua berwajah merah berkultivasi di luar. Penatua berwajah merah memandang Wang Lin dan berkata, dengan nada yang dalam, "Kamu tinggal di dalam selama 7 hari. Apakah Anda memahaminya?" Wang Lin menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Jalan surgawi terlalu aneh. Saya terus melupakan apa yang telah saya baca dan tidak dapat memahaminya. Senior, saya ingin bertanya, apa sebenarnya yang ada di kamar-kamar batu yang disedot oleh pintu cermin air? Bisakah kamu ceritakan pada saya? Pria tua berwajah marah memandang Wang Lin dan berkata, "Semua nenek moyang kuil Dewa Perang ditempatkan di ruang batu setelah mereka mati." Ekspresi Wang Lin tetap sama, tetapi hatinya berdetar. Dia sekarang yakin bahwa tebakannya benar. Dia menggenggam tangannya dan berkata, "Junior tidak akan lagi mengganggumu. Selamat tinggal." Pria tua berwajah merah itu mengangguk dan berjalan ke kuil. Saat pria tua berwajah merah itu berjalan ke pintu cermin air, Wang Lin dengan cepat terbang keluar dari gunung. Dalam sekejap mata, dia meninggalkan Gunung Hufen dan melihat lelaki tua itu duduk di atas awan. Dia membuka matanya saat Wang Lin mendekat dan mendemus. "Jika kamu tinggal di sana lebih lama, aku akan masuk ke dalam untuk mencarimu." Tanpa kata, Wang Lin terbang. Pria tua itu menggerakkan tubuhnya dan awan-awan dengan cepat menyebar, memperlihatkan labu di bawahnya. Dia dengan cepat mengikuti di belakang Wang Lin. Wang Lin melangkah ke labu dan menghilang ke langit bersama dengan pria tua itu. Kecepatan labu sangat cepat. Itu bahkan lebih cepat dari teknik pelarian bumi Wang Lin. Mereka perlahan bisa melihat perbatasan Xuanwu dan Wufen. Sepanjang jalan, mereka berdua tidak saling mengucapkan sepatah kata pun. Wang Lin bisa merasakan tas dipakainya, tapi dia tidak memeriksa apa yang ada di dalamnya dan dia tidak menggunakan akal surgawi untuk menyelidiki itu. Bagaimanapun, pria tua itu tepat di sebelahnya. Tidak biasa, kemungkinan akan ada lebih banyak masalah. Tidak butuh waktu lama bagi Lapu untuk mencapai perbatasan Xuanwu dan menyeberang ke Hufen. Suatu hari kemudian, mereka tiba di perbatasan. Lautan iblis benar-benar tertutupi oleh lapisan tebal kabut yang berputar. Kadang-kadang bisa melihat binatang roh muncul dan menghilang dalam kabut. Di luar laut setan, pria tua itu menampar labu, menyebabkannya menyusut. Itu mendarat di tangannya. Wang Lin melompat dari labu dan mendarat di tanah. Lelaki tua itu menyingkirkan labu itu dan berkata, "Kita akan menunggu di sini selama beberapa hari untuk satu orang lagi."
Begitu orang itu ada di sini, kita bertiga akan pergi bersama. Wang Lin menatap Laut Setan. Lapisan kabut bergulir di depannya dan mengirimkan gelombang energi dingin. Dia merenung sebentar sebelum duduk. Tidak banyak waktu berlalu sebelum Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Adegan misterius terjadi di atas Laut Setan. 8 sinar cahaya ungu tiba-tiba muncul dari udara tipis. Setiap sinar cahaya terkondensasi menjadi pilar kayu, membuat total 8 pilar. Pilar-pilar berpotongan membentuk formasi melingkar. Fluktuasi energi spiritual yang datang darinya begitu kuat sehingga semua kabut di sekitarnya didorong menjauh, memperlihatkan pusaran air di bawahnya. Ada banyak simbol dan gambar aneh yang diukir pada 8 pilar kayu, membuat pemandangan yang sangat menakjubkan. Ada sinar cahaya yang saling berhubungan yang membentuk cincin di dalam 8 pilar kayu. Ada total 49 cincin. Pria tua itu membuka matanya, mendengus, dan berkata, "Itu adalah formasi teleportasi khusus dari sekte mayat. Aku ingin tahu apa yang membuat orang-orang aneh itu punya nyali untuk datang ke sini." Wang Lin sangat akrab dengan sekte mayat. Bahkan formasi ini terlihat akrab. Itu adalah formasi yang sama yang dia lihat di Xiao. Hanya saja itu berkali-kali lebih besar. Cincin cahaya mulai bersinar satu demi satu hingga semua 49 cincin bersinar terang. Lebih dari 30 sosok gelap muncul. Meskipun energi spiritual mereka agak tidak stabil, mata mereka semua mengandung cahaya hantu. Setiap orang dari mereka setidaknya pada tahap akhir formasi inti, dengan 5 dari mereka telah mencapai tahap jiwa yang baru lahir. Selain dari 5 orang di tahap jiwa yang baru lahir, semua orang memiliki peti mati hitam menambang di belakangnya. Xiao Chuanliang adalah di antara 5 pembudidaya jiwa yang baru lahir. Dia berdiri di tengah formasi saat pandangannya berhenti pada pria tua itu sebelum pindah ke Wang Lin. Dia ragu-ragu sebentar sebelum mengulurkan tangan. Itu berubah menjadi awan hitam raksasa asap yang mencapai Wang Lin. Wang Lin mencibir, alih-alih menghindari. Dia terus duduk di sana seolah-olah tidak ada yang terjadi. Saat asap hitam mendekat pada Wang Lin, dia bisa merasakan udara dingin darinya. Tepat saat hendak menyentuh Wang Lin, wajah pria tua itu menjadi gelap dan dia melambaikan tangan kanannya. Asap hitam menghilang tanpa jejak.